warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Oke, mudah-mudahan semua anak-anak ibu yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam menjalankan ibadah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian telah melakukan pembiasaan seperti biasanya, yaitu tadarus, zikir al-masurat, dan sholat duha. Pokoknya, pembiasaan tersebut jangan sampai kalian tinggalkan, apalagi lupa untuk melakukannya, ya, karena nanti bisa menjadi nilai tambah pelajaran PAI. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu sampaikan materi kedua, Ibu akan mereview, mengevaluasi pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke, menuntut ilmu itu usaha sadar manusia untuk memperbaiki perilaku, tindakan, sikap untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya menuntut ilmu, kita itu bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Karena apa? Menuntut ilmu ini hukumnya wajib, baik muslim perempuan maupun muslim laki-laki, ya. Jadi kita itu wajib untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, ya. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan bahwa menuntut ilmu itu mau dimanapun kita bisa, mau di kapanpun kita bisa, dan tidak ada juga batasan usia, mau itu anak kecil atau itu mau orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, itu bisa menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu di sini tidak ada batasannya, ya. Oke, di sini di dalam surat Al-Mujadilah yang kemarin kita bahas itu ayat 11, bahwa Allah itu akan meninggikan derajat bagi orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ya, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan bahwa orang yang beriman itu seperti apa, orang yang berilmu itu seperti apa. Tapi semoga mudah-mudahan kita semua dalam keadaan orang yang beriman dan berilmu. Kita tidak boleh puas dengan apa yang kita punya saat ini, ya. Pokoknya nuntut ilmu itu sampai kita meninggal nanti pun kita harus menuntut ilmu, ya. Dan ingat, menuntut ilmu itu tidak hanya ilmu dunia, tetapi ilmu akhirat. Baik, kita lanjut untuk materi yang hari ini akan Ibu bahas, yaitu tentang menuntut ilmu dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, tujuan kalian untuk mempelajari ini, yang pertama, agar kamu memahami makna menuntut ilmu. Yang kedua, agar kamu bisa memahami isi kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33. Dan yang ketiga, agar kamu bisa mengetahui apa sih pentingnya menuntut ilmu itu. Nah, maka dari itu kita saksikan, ya, kita pelajari hari ini juga. Baik. Nah, di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum in tanfuzu min aktar. Nah, di situ tuh bahwa hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas langit dan bumi, nah maka lintaslah. Kamu tidak akan mendapatkan tembusan itu kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maksudnya itu bahwa untuk manusia dan jin, silahkan kalian menuntut ilmu sampai apa? Di situ dijelaskan sampai langit, melintas langit. Jadi ibaratkan kita itu menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Kita mau sampai setinggi apapun kita bisa menuntut ilmu.
kemauan dari diri kita, ya. Nah, maka dari itu di situ dijelaskan bahwa kita bisa menuntut ilmu kecuali tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bisa sampai saat ini kita bisa menuntut ilmu sampai setinggi mungkin itu hanya dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan isi kandungan dari surat Ar-Rahman. Apa sih yang kalian ketahui isi kandungannya itu? Di sini ada 3, ya. Yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, ini yang tadi setelah Ibu jelaskan. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, ya. Kan ada tuh hadisnya, utlubul ilma walau bisin. Jadi tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, ya. Nah, meskipun ke negeri Cina kita cari tuh ilmu itu hanya perumpamaan ke negeri Cina. Tapi pada dasarnya tidak hanya ke Cina, bisa kemanapun kita bisa, ya. Pokoknya di sini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu ke negeri Cina dan menuntut ilmu sampai setinggi mungkin. Itu. Yang kedua, itu ada yang namanya perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, itu ada perintah untuk selalu beriman kepada Allah, ya, bahwa kita itu manusia, kita itu diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Dengan cara apa mau beriman kepada Allah? Itu bisa dengan cara kita percaya adanya Allah, dengan bisa kita melaksanakan sholat, terus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah salah satu jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, kita lanjutkan. Selain ada isi kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33 ini, ada juga yang dinamakan apa sih pentingnya menuntut ilmu? Kalian tahu nggak sih pentingnya menuntut ilmu? Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita itu bakalan ketinggalan, kita itu bakalan up to date gitu kan. Kalau bahasa sekarang kita up to date, ya. Jadi kayak orang udah ke jalan menuju Surabaya, kamu masih ada di Bogor. Itu makanya pentingnya menuntut ilmu itu untuk mengetahui apa saja yang kita tidak ketahui dan untuk menambah wawasan juga, gitu ya. Kan ada hadisnya, ya. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yaitu pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, doa anak soleh. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu, ilmu yang bermanfaat ini tidak akan terputus sampai kita meninggal nanti. Nah, makanya itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Maka dari itu kita, ayo dari sekarang jangan ada rasa malas, jangan ada rasa lelah, jangan ada rasa bosan untuk menuntut ilmu, ya. Karena kita itu tidak akan bisa tanpa ilmu. Ilmu itu yang kita butuhkan. Dan tetap kita juga harus beriman, ya. Karena beriman dan berilmu itu udah satu paket. Kalau kita beriman tidak tahu ilmunya, sama aja. Kita berilmu tidak beriman, ya sama aja, ya. Jadi kita harus memiliki dua itu. Beriman iya, berilmu iya, ya. Supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita manfaat, dan supaya kita juga bisa mengamalkannya. Karena jika ilmu itu bermanfaat, yaitu satu, jika ilmunya itu dimanfaatkan kepada orang lain, diamalkan kepada orang lain. Percuma kalau kita pintar, percuma kalau kita memiliki ilmu setinggi mungkin, tapi kalau ilmunya hanya untuk sendiri, tidak diamalkan kepada teman-teman, kepada orang lain. Karena
supaya ilmu itu berkah, maka kita harus mengamalkannya gitu. Supaya orang yang menerima ilmu dari kitanya juga bisa mengamalkannya lagi kepada orang lain, mengamalkannya lagi. Jadi ilmunya terus bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya bagi diri sendiri, ya. Baik, sampai sini mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan tentang isi kandungan, tentang pentingnya menuntut ilmu. Pokoknya pesan Ibu, jangan kalian menyerah atau bosan atau banyak mengeluh dalam menuntut ilmu, ya. Meskipun kalian menuntut ilmunya secara daring, tapi ingat, tidak ada batasannya. Meskipun kalian daring maupun itu bisa ke sekolah atau kita bisa tatap muka, itu sama saja. Yang penting apa? Yang penting kita bisa memahaminya, bisa mempraktekkannya, ya. Tidak hanya terputus dari sini ya, ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian, dan kalian harus bisa menerapkannya dan bisa memanfaatkannya, ya. Oke, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktikannya, ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.